Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذريته اجمعين. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakka wa ayatul akhar wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat hidayahnya. Alhamdulillah pada Jumat yang mulia ini, yang berkah ini, Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama. Maka nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat inilah yang paling besar. Mensyukuri nikmat iman dan Islam ini adalah tentunya sangat penting sekali, kerana inilah nikmat yang paling besar. Allah memberikan sesuatu kepada kita berupa material atau finansial. Tidak cukup kita hanya dengan mengucapkan alhamdulillah jika Allah memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi yang lebih penting mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensial daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlupa pula kita berikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghulu segala nabi, khatamun nabiyyin, yang membawa risalah Islam di tengah-tengah umatnya. Yang membawa Islam di tengah-tengah umatnya sebagai panduan pedoman bagi kita semua. Sampai hari ini kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini. Maka berpegang teguhlah dengan iman dan keyakinan kita ini. Janganlah mudah sampai tergoda iman kita. Karena inilah merupakan sebagai pokok bagi kita, modal bagi kita, itulah iman kita. Sentiasalah kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita yang ditetapkan oleh IKMI pada hari ini adalah pentingnya menjaga kesehatan dalam Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan jelas bagi kita adalah penting sekali. Kesehatan baik berupa kesehatan fisik, kebersihan fisik, dan juga mental dan rohani. InsyaAllah akan kita bicarakan dalam waktu singkat ini serba sedikit. Yang pertama mengenai kebersihan. Kita mengetahui dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sendi daripada agama.
Maka kebersihan ini perlu kita jaga dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa 5 hal tingkatan kebersihan dan kesucian. Yang pertama adalah kebersihan dan kesucian rumah dan pekarangan. Yang kedua adalah kebersihan dan kesucian pakaian. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan dan kesucian badan kita. Kemudian kebersihan dan kesucian makanan dan minuman kita. Dan yang kelima terakhir, kebersihan dan kesucian roh dan hati kita. Yang kelima inilah menyangkut dengan mental dan spiritual. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sentiasa kita untuk menjaga kebersihan kita ini. Bahwa kebersihan itu sangat penting sekali, merupakan sendi dalam agama kita. Artinya apa? Kebersihan itu adalah sangat diperhatikan oleh agama. Di dalam kita melaksanakan ibadah, perlu kita perhatikan pakaian kita, kopiah kita, dan juga apa saja yang melengket pada kita yang berupa yang nampak. Karena itu adalah kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan kebersihan ini, kalau tidaklah memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, aku akan menyuruh umatku untuk bersugi, menggosok gigi setiap akan berwuduk, akan melaksanakan solat. Ini menunjukkan pentingnya kalau tidak memberatkan bagi umatnya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kebersihan itu adalah sangat penting sekali. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersih. Kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu hanya 2 kali saja dia sakit dia. Sakit demam pulang dari berziarah pedang baki bapaknya. Kemudian kedua ada sakit dan meninggal dunia. Apa penyakitnya? Dan apa rahsia-rahsianya juga? Penyakit demam wajar selaku manusia, itulah sakit. Nabi juga sama seperti kita. Nabi tidur, Nabi berkahwin, Nabi bekerja, berkeluarga sebagainya. Cuma wahyu yang Allah turun kepadanya, kepada kita tidak. Rasulullah SAW ini menganjurkan kepada kita supaya menjaga kebersihannya. Hanya 2 kali sakit. Rahasia Rasulullah SAW dia menjaga kebersihan ini. Salah satu contohnya, Rasulullah apabila makan terasa lapar, baru dia makan. Dan Rasulullah tidak pernah kekenyangan. Apa filosofis yang kita ambil di sini? Apabila kita makan dalam keadaan kenyang, maka tidak akan terasa nikmat Allah. Kita rasakan itu. Tidak terasa nikmat Allah karena kita dalam kekenyangan. Dan apabila kita lapar, kita merasakan nikmat daripada yang kita makan dan timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memberikan nikmat ini kepada kita. Timbul syukur kita. Dan berhenti sebelum kenyang tadi maknanya apa? Berhenti sebelum kenyang ini bahwa apabila kita kekenyangan, nah ini akan membuatkan kita malas beribadah, juga malas bekerja, dan juga ini akan mendatangkan banyak penyakit apabila kita terlampau banyak makan. Sebab sumber penyakit itu adalah berasal daripada perut. Semuanya masuk ke dalam perut. Inilah yang diopor kemana-mana oleh darah kita ke seluruh tubuh kita. Maka apabila kita terlalu banyak makan, kenyang makan, maka membuat itu adalah malas kita untuk berusaha dan juga malas kita untuk beribadah. Nah inilah dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu sehat walafiat. Dan juga rahasia Rasulullah SAW itu orang yang paling sehat di dunia. Karena Rasulullah SAW itu terus
tidur pada waktunya dan dia bangun cepat dan dia bergerak, menggerakkan tubuhnya, berolahraga, rupanya itu hikmah yang sangat besar sekali. Apabila kita tidur pada waktunya, pulas tidur kita membuat kita segar dan kita kuat kita bekerja dan menimbulkan konsentrasi kita apa yang kita lakukan di pagi harinya. Dan juga cepat kita bangun, bergerak, menggerakkan badan sehingga badan kita fit, sehat. Sehingga Rasulullah SAW itu terhindar daripada penyakit TBC. Sebab Rasulullah sentiasa menjaga kesehatannya. Dan juga Rasulullah itu sering berjalan kaki sehingga ini juga menyehatkan badan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan contoh bagi kita. Islam bicara tentang masalah itu. Disebutkan tanazzafu fa innal Islam nazifun. Hendaklah kamu bersih karena Islam itu adalah bersih. Islam itu bersih. Tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam ayat ini dijelaskan dalam surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man zakka. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Baik dia mensuci diri fisik dia, badan dia, anggota tubuhnya. Tentu yang lebih penting lagi adalah mensucikan mental dan rohaninya. Kadang-kala kita tidak menyadari kita berbahagia. Baju yang kita pakai waktu tidur tadi malam, kita tidak menyadari terbawa juga kita tidur, terbawa solat. Kita harus ingat itu dalam keadaan kotor. Keadaan kotor. Begitu juga pakaian kita dan lainnya. Bahkan kopiah kita sudah lama tidak pernah kita cuci, berbau kopiah kita, warnanya hitam, tidak nampak kotorannya. Kita tidak menjadi karena diam di kepala kita. Kita tidak menjadi. Ini kebersihan, ini sampai diperhatikan oleh Islam hal seperti ini. Ini kebersihan dalam fisik kita, dalam bentuk yang nampak oleh kita. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih pada orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri ini hanya dalam bukan hanya fisik, juga disebutkan oleh Rasulullah SAW juga makanan dan juga minuman. Ini juga kita perhatikan hal-hal berkenaan dengan ini. Kita jaga dengan baik hal-hal yang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kemudian juga dalam hal berkenaan juga dengan roh dan hati. Nah, ini berkenaan dengan masalah dengan mental spiritual. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan dengan cara menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Pekerangan kita, sekitar rumah kita, lingkungan kita juga kita bersihkan. Bukankah kita sudah mendengar, membaca di surat-surat kabar atau di mana saja tanggal 28 Februari yang lalu, Pekanbaru mendapat adipura dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah menunjukkan contoh ayat Al-Quran bahwa menjaga lingkungan, sebab itu adalah kebersihan, itu sangat penting. Itu dalam skop yang lebih besar. Dan juga di dalam rumah kita juga kita perhatikan lingkungan kita. Kadang-kala kita tidak perhatikan ada parit dekat rumah kita yang airnya tergenang dan itu mengganggu teman-teman kita atau keluarga kita di sebelah. Lalu bagaimana menjaga hubungan dengan baik? Tentu kita alirkan di mana air itu tempat yang rendah. Jangan kita lepas air itu tergelenang di situ. Ini juga menjaga perasaan-perasaan daripada tetangga kita. Karena Islam memperhatikan hal kebersihan seperti itu, kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian mempertahankan kesehatan yang dimiliki seseorang agar dia tetap sehat. Allah memberikan kesehatan kepada kita yang segar, maka perlu kita jaga. Apalagi tidak lama lagi kesehatan kita perlu kita jaga. Tidak lama lagi bahwa kita sudah berada sekarang tanggal 11 Sya'ban 1444 Hijriah, tak lama lagi, tidak sampai lebih kurang 3 minggu lagi tak sampai. Nah, ini perlu kita jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kita dapat nanti melaksanakan ibadah dengan penuh, dengan sehat, dengan kuat. Ini persiapan juga, bukan persiapan mental saja, tapi kesehatan fisik juga kita perhatikan supaya kita dapat ibadah dengan kuat, dengan sempurna nanti. Sebab beribadah itu memerlukan juga kesehatan, memerlukan fisik kita yang kuat. Kaum muslimin berbahagia.
Kemudian ajaran Islam tentang kesihatan berpedoman pada prinsip-prinsip pencegahan lebih baik daripada mengobati. Bukankah lebih bagus kita mencegah sebelum datangnya penyakit pada kita? Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wiqayatu khairul i'laf. Sini artinya pentingnya dimensi kesihatan dalam ajaran Islam, utamanya mencangkup seluruh ibadah rukun Islam. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, secara konseptual bahwa hubungan bersuci dengan kesihatan, solat dengan kesihatan, zakat dengan kesihatan, puasa dengan kesihatan, haji dengan kesihatan. Kita lihat kaum muslimin berbahagia dalam rukun Islam misalnya, adanya solat, puasa, zakat, haji. Apakah itu mengandung banyak kesihatan? Solat yang kita lakukan itu banyak mengandung kesihatan. Rukuk kita, sujud kita. Bahkan ada satu hal yang jarang kita ketemukan. Bahwa ada satu darah yang berada di otak kita. Kapan bisa sampai itu? Sampai ke otak itu? Waktu kita dalam keadaan rukuk. Rukuk, apalagi kalau lama kita rukuk, maka itulah otak. Sampai darah itulah menurut kesehatan yang cerdas, otak yang cerdas. Barangkali betul apa yang dikatakan ini. Kita lihat orang-orang dulu yang abid, ahli ibadah, banyak solatnya, banyak ada ibadah, banyak rukuk dan sujudnya. Lihatlah buku-bukunya, kan kerangannya Imam Ghazali, sudah ratusan bukunya, ulama dulu, karena banyak dia rukuk dan sujudnya, karena mungkin, nah ini juga disebabkan darah yang berada yang di kepalanya itu, itulah darah yang otak yang pintar itu. Ini dari segi kita lihat daripada kesehatan. Kemudian juga zakat sudah jelas dari kesehatannya banyak. Bahwa zakat juga mendatangkan kebersihan daripada hati kita. Hati kita ya, mau kita mengeluarkan zakat kita tadi itu, maka itu membersihkan hati kita daripada sifat kikir. Maka orang-orang memberikan harta tadi itu dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah membersihkan hatinya dalam arti iman dia mantap dan kesehatan di dalam perasaan dia rasakan, dia merasakan adanya rasa kasih sayang kepada orang memerlukan. Nah, ini membawakan dalam Islam, dalam Islam ini nampak kesehatan itu di dalam hal zakat dan hubungannya dengan kesehatan. Apalagi dalam bulan suci Ramadan yang tidak lama ini, banyak sekali kita perhatikan, kita lihat dalam buku-buku, kita baca bagaimana pentingnya kesehatan itu. Puasa mendatangkan orang sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Puasalah kamu supaya sehat. Rupanya puasa itu luar biasa kalau kita perhatikan di kesehatan kita. Kenapa? 11 bulan diisi perut kita dengan makanan, 1 bulan dikosongkan, maka anggota badan berupa usus dan lambung sebagainya, dia mendapatkan istirahat. Disitulah dia istirahat sehingga dapat di saat inilah menyehatkan tubuh seseorang. Kalau dia diisi terus 12 bulan kalau tanpa berpuasa, maka dia ibaratkan seperti mesin mobil atau mesin kendaraan. Bagaimana kalau dia berjalan terus tanpa henti-hentinya? Tentu akan merusakkan mesinnya tadi itu. Dengan adanya istirahat, otomatis dia akan menyehatkan dan sehat daripada mesin tadi. Begitu juga anggota tubuh kita, puasa itu luar biasa. Maka tidak sia-sia Rasulullah. Maka banyak kita lihat, baik daripada ahli-ahli kesehatan dunia, McFadden katanya, dijadikan suatu institut Paston Institute, dijadikan satu pengobatan adalah dengan ibadah puasa. Tentu ibadah puasa tidak berdasarkan Islam. Dia meninggalkan makan tadi itu. Karena rupanya dengan makan tadi itu, mengkonsumsi makan yang banyak tadi itu, maka dengan puasa itu akan menjadi sehat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi zakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi jalana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum wasqulu ala ya'izukum was'alu min fadli ya'izukum wa la zikrullahi akbar wallahu ta'ala ma tasnaun. Aqimus shalah.